Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang bagikan sedikit pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar ciblek ya teman-teman. Bagaimana caranya ngepurin ciblek ya, gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya ngepurin ciblek supaya dia cepat ngepur. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman ini khususnya untuk pemula ya, harus tahu bagaimana caranya ngepurin ciblek supaya dia itu makan pur. Kenapa sih ciblek harus dipurin? Yaitu yang pertama supaya kita itu dalam memeliharanya itu mudah ya. Jadi mudah, meskipun dia tidak makan EF, dia sudah cukup dengan makan pur. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu langkah awal apa aja yang harus dilakukan oleh teman-teman dalam ngepurin ciblek ini. Yang pertama usahakan ciblek teman-teman itu hidup dulu. Ya. Usahakan ciblek yang teman-teman miliki itu hidup dulu. Dengan cara apa? Kasihkanlah dulu EF ya. EF-nya apa aja yang diberikan, yaitu kesenangan dia, yaitu biasanya kan dia suka kroto, suka ulet Hongkong, ulet kandang ya. Terus jangkrik ya. Tentunya untuk ciblek ini ukurannya untuk jangkrik itu yang kecil ya. Terus kalau ulet kandang ya emang dia udah kecil-kecil nggak masalah ya. Terus ulet Hongkong bagaimana? Apakah perlu dipotong? Ya, tidak perlu, tapi kita hanya memerlukan yang kecil-kecil saja. Intinya kalau untuk burung ciblek itu berikan yang kecil-kecil, gitu ya teman-teman. Ketika ciblek yang kita miliki itu belum ngepur, kira-kira bagaimana perawatannya? Yaitu selama 3 hari ya. 3 hari pertama itu berikan kroto, intinya EF lah. Selama 3 hari, maksimal 3 hari itu berikan EF terus gitu ya. Nah, jadi ketika pemberian EF ini pastikan dia itu cukup untuk seharian. Nah, jadi misalnya begini teman-teman, dalam hari ini berikan juga kombinasi kroto, ulet Hongkong, yang ada aja ya, misalnya di rumah adanya ulet Hongkong, berarti ya kroto, ulet Hongkong, jangkrik. Nah, itu cukup untuk 1 hari. Itu selama 2 hari atau 3 hari. Nah, ketika 2 hari dipantau sudah lahap makannya, itu jangan dimandikan ya, intinya gitu. Ketika pengepuran ini jangan dimandikan ya, jangan dimandikan dulu. Biarin aja, yang penting di kandang itu kita sediakan cepuk. Nah, di hari ketiga itu di bawahnya kita taruh pur. Nah, gitu ya. Kita taruh pur, nah sedikit ditaburin di atasnya gitu. Terutama kalau untuk pengepuran ini usahakan kroto ya, biar lebih gampang. Karena apa? Kalau kroto itu ditaburnya atau dicampurnya itu lebih gampang gitu ya. Jadi diaduk gitu ya. Diaduk hari pertama pengepuran itu purnya sedikit, nah, terus diaduk gitu ya. Terus bagaimana lagi, yaitu kasih enzim sedikit. Enzimnya apa? Enzim air ludah gitu ya teman-teman ya. Jadi diaduk ya, setelah dikasih enzim sedikit diaduk dengan purnya, terus dikasih juga ulet Hongkong itu ya, dikasih jangkrik, nah jadi satu diaduk. Itu usahakan itu cukup sampai siang atau cukup sehari kalau kita kerja gitu kan ya. Kalau kita kerja cukup sehari itu kan, tadi udah dicampur dengan pur. Terus hari kedua pengepuran itu purnya ditambah ya, dengan porsi EF yang sama, menggunakan kroto dan sebagainya tadi. Purnya ditambah, ini pur halus ya, pur halusnya ditambah. Terus diaduk sama ya. Hari kedua sama. Jadi cukup untuk sehari. Kalau kita di rumah cukup sampai siang. Nah, siangnya diganti lagi dengan yang baru.
Jadi cukup sampai sore gitu ya. Kalau misalnya kita tinggal pergi atau tinggal kerja, yaitu dalam sehari itu cukup gitu ya. Intinya seperti itu. Intinya cukup dalam sehari kalau kita kerja gitu. Terus apalagi yang dilakukan? Nah, hari ketiga itu EF-nya dikurangin, misalnya jangkriknya 5 pagi 5 sore ya kan, itu dikurangin jadi 3 pagi 3 sore. Hongkongnya kan misalnya tadi 5 pagi 5 sore juga ya kan, dikurangin jadi 3 pagi 3 sore. Tapi untuk porsi krotonya tetap gitu ya, tetap. Terus hari ketiga ini EF-nya pornya ditambah ya gitu ya, ditambah lagi gitu, terus diaduk lagi sehingga dia itu kayak seperti lebih banyak pornya gitu ya. Nah, terus di hari ketiga ini dipantau apakah di sorenya itu dipantau apakah kotorannya sudah ada coklat-coklatnya atau sesuai dengan warna pornya. Kalau misalnya por yang kita berikan itu warna coklat, apakah sudah berbentuk coklat gitu ya, sudah ada warna coklat gitu ya. Kalau warna hijau, apakah kotorannya ini sudah ada warna hijaunya gitu ya. Jadi biasanya kotoran itu menyesuaikan por yang kita berikan gitu teman-teman ya. Di hari ketiga kalau misalnya dia sudah por, sudah banyak warna yang sesuai dengan pornya, di hari keempat por dan ini kita pisah ya. Por dan EF-nya kita pisah di hari keempat ya gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita pisah ini berikan sedikit tadi yang sesuai dengan takaran yang ketiga di hari 3 ya. Tetap por kroto masih, terus jangkriknya 3, ulat hongkongnya 3, tapi dengan posisi terpisah gitu ya. Nah, nanti diharapkan di hari keempat ini dia sudah makan por sendiri, EF sendiri dengan tempat yang berbeda. Kalau sudah seperti itu, EF habis, pornya dimakan juga, berarti hari kelima tetap berikan ya. Tetap berikan seperti itu. Jadi terpisah teman-teman ya. Kalau sudah por total udah enak, EF-nya dimakan. Jadi kalau hari kelima krotonya dicabut ya teman-teman. Krotonya dicabut, berikan jangkrik 5, UH-nya 5 gitu ya. Tetap dengan cepuk mandi di di kandang. Itu cara pengepuran yang harus dilakukan oleh teman-teman. Nah, setelah hari ke-6 biasanya dia sudah pur total. Nah, gitu teman-teman ya. Terus setelah itu teman-teman sudah mulai dijemur, diembun gitu ya. Itu jadi selama pengepuran itu dikerodong ya teman-teman. Selama pengepuran itu dikerodong. Nah gitu ya teman-teman. Itu sekilas tentang pengepuran burung ciblek. Kalau mau lebih cepat lagi menggunakan por racikan. Nah, por racikan ini memicu burung itu untuk gampang makannya gitu ya teman-teman. Untuk naluri makan racikan itu sangat bagus gitu teman-teman ya. Demikian teman-teman, ini sekilas tentang pengepuran ciblek supaya dia itu cepat ngepur itu seperti apa, seperti itu caranya ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.